Halo pemirsa, Saya perkenalkan dulu, Livi Lawrence saya sama Mas Sukoco Hayat. Kita lagi ada di lokasi peringatan Sewindu Kartini, yaitu bertempat di mana Mas Sukoco? Pratama Pustaka, Ya, dan Yogyakarta, Jalan Jalan Jati. Jati. Sekaligus ini adalah sebuah tempat pipo arsip juga. Iya, Jadi kita mau nanti mewawancara ya seniman-seniman yang berdedikasi selama sebulan berlangsungnya acara di sini, Mas Sukoco. iya Mbak. Gitu. Mungkin Khususnya di seniman seperti pematung, ya, lukis, oke. dan juga relief, ada juga sketsa juga. Sketsa itu berarti apa ya, Mas Sukoco? Sketsa itu ya. Seni lukis bagian, ya, juga bagian dari seni ya, lukis, seni juga rupa. seni rupa yang seperti seni instalasi juga sih. Iya, ada banyak karya seni di sana. Dan itu adalah karya-karya dari beberapa sanggar Mbak Livi. Oh iya, Ya. dari berbagai sanggar ya. Ya, di antaranya Di antaranya ada Ikaiso, ada sanggar bambu, dan juga sanggar-sanggar yang Sakato, sanggar-sanggar yang top deh pokoknya. ya, ada IPI, Ada IPI juga, Sanggar Sedulur Nyeni, sedulur nyeni. Sanggar Mas Sukoco Dewata. dari sedulur nyeni juga ya. Iya, iya. Terus juga ada yang tunggal ini, Oh Pak iya, betul. Yusman. Pak Yusman, atau saya panggil sebagai Uda Yusman. Dan Uda Yusman ini ternyata juga adalah koordinator dari pameran Sewindu. Uka Iya, di Sewindu sini. dan keistimewaan Yogyakarta. Mari pemirsa, kita menuju satu-satu dari ketua Akan sanggar lebih ya Mbak. mengenal Wawancara satu dengan persatu, ya. seniman, diwakili oleh ketua sanggar ya. Diwakili oleh ketua sanggarnya. Kita pengen banyak mengulik tentang karyanya, terus siapa sih yang berkarya di sanggar-sanggar itu gitu, dan juga mungkin pesannya, tujuannya kok kenapa benar-benar bersemangat ini untuk Yogyakarta tercinta ini. Iya, luar biasa. Kita langsung saja temui Kita mereka langsung saja. satu persatu Mbak Satu Livi. persatu, Oke. ikutin kita ya. Halo, Mbak Livi. Halo Mas Sukoco. Ya, itu Mbak Livi mumpung di Pratama Pustaka Iya, ini, ada Mbak. Pak Yusman. Kita mulai dari Pak Yusman dulu, gimana Mbak Kita Livi? tanya-tanya tentang karyanya ya. Ya, oke. Oke. Apa kabarnya? Kabar baik. Keren banget pokoknya Uda Yusman. Ini patung dan reliefnya. Jadi ini boleh ya tanya ya. Jadi maknanya apa sih Uda Yusman, patung dengan reliefnya? Kalau yang ini jelas ini para presiden RI kita ya. Kalau ke sini Uda Yusman, wasiat dari 9 Yogyakarta Kota Republik. Ini kan Uda Yusman ini khusus membuat karya relief ini dalam rangka memperingati UUK yang sudah Sewindu ini ya. Ya. Kalau patung ini mungkin sudah saya buat tahun 2014. Ya. Jadi ini patung ini, presiden ini dari Soekarno sampai SBY itu di Museum Balai Kirti Kepresidenan Bogor. Nah, tapi yang lebih istimewa ini karena ternyata selama ini saya tinggal di Jogja, sudah 20 tahun di Jakarta menggarap sejarah. Di kampung saya sendiri ini belum tergarap. Nah, ini ketika kita berbicara sama pakar keistimewaan, sama orang pariwisata, sejarawan Jogja, kenapa ini belum digarap? Nah, dan ketika kita dikasih kesempatan sama Gusti Mangku untuk berpameran dan diarahkan ke perpustakaan ini, nah, saya ingin mengabadikan sejarah ini. Karena bagaimanapun juga sejarah itu harus diperlihatkan ke anak cucu kita. Jadi sejarah itu tidak boleh ditutup. Yang namanya sejarah tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kecuali ada untuk pendidikan, itu bukan menghilangkan sejarah.
Nah, di sini yang paling yang paling fokus sekali adalah perjanjian antara Soekarno dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Oh, ini ya. ya, dan Pakualam 8. Aku sembilan. Jadi ini wasiat, apalagi judulnya itu wasiat. Wasiat habiskan Yogyakarta Kota Republik. Nah, kenapa kita tidak abadikan? Nah, di sini juga ada kata-katanya. Sejarah keistimewaan Yogyakarta lahir atas kesepakatan Presiden Soekarno dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam 8. Tujuan Nagari Yogyakarta Hadiningrat bersatu dengan RI agar keberadaan RI mendapat pengakuan dunia. Jadi siapapun yang tidak mengakui sejarah keistimewaan Yogyakarta layak disebut pengkhianat bangsa. Ini adalah kata-kata dari Jenderal TNI Purnawirawan Triatmo Sudarto dan juga mantan Kasat dan mantan Kabahus. Ini sejarah kita. Wah, iya benar ini. Berarti emang ini kita itu diingetin sama Uday Yusman ya. Amin. Sejarah. Sekaligus di dalam karyanya ini kita Ya. nggak boleh melupain Iya, sejarah, terutama sejarah berdirinya ini negara ini, Negara Kesatuan. Kesatuan Republik Indonesia ini melalui peringatan 1000 KTI ini. Hebat. Terima kasih ini Mas Koco. Pak Yusman. Ini Luar sebagian biasa ya, makasih banget. kecil ya, Udah baru Yusman. prolog. Ini baru prolog Ya, loh. kita mau kupas lagi Bang Yusman Iya, kita mau karya-karyanya. kupas lagi karya-karyanya Yang lain. lainnya. Oh, karena tidak Ah. cuma ini toh, Bang. Betul. Karena Ya, ini ada di 11. ruangan Wow, atau di area 11. yang lebih besar dari 2 hektar ya. Ini tersebar karya-karyanya udah Ya. Yusman. Ya. Relief yang saya simpan ini kalau dipajang bisa 2 km. Oh, Yang ya? kita pamerkan di sini mungkin baru 1/20% ya. Belum sampai 10%. Luar biasa. Nanti ya, mari kita lihat ke belakang. Yuk. Oke. Relief yang akan kita lihat adalah tentang kejadian yang ada di Yogyakarta tahun 49 ketika agresi Belanda kedua di Yogyakarta. Ya, siap Bang Yusman. Mari kita menuju Oke, karya-karya penasaran relief yang lainnya. Oke, kalau kita ini Ya. area bawah tanah loh ini. Menuju karya Bang Yusman yang lain. Yang lainnya. Nah, ini bawah tanah lorong. Iya. Luar biasa. Perpustakaan terbesar Betul. seluruh Indonesia. ini sangat Gambarnya begitu. Semoga Ayo benar. yang belum pernah main ke sini, yang belum lihat Ya. pameran seni rupanya, Wah, kurang itu luar berapa biasa. hari. Ya, ini juga relief yang akan kita pamerkan ada 11 peristiwa yang sangat penting di Yogyakarta pada tahun 1949. Di mana pada tahun 1946 Sudirman dilantik Soekarno sebagai panglima di sini, panglima besar TRI. Beliau diangkat secara aklamasi di Yogyakarta yang dulu Danrem tempatnya Yogyakarta. Dan ini juga relief perjanjian Melville. PBB membentuk 3 negara KTN yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk mencegah sengketa RI Belanda. Dengan perantaraan KTN dilangsungkan perundingan politik yang menghasilkan persetujuan Renville 17 Januari 1947. Perjanjian Renville merugikan RI dalam 2 hal. Pertama, darah RI semakin mengecil. Kedua, timbulnya pertentangan politik yang hebat di dalam negeri antara pro dan kontra perjanjian tersebut. Ini adalah ya. Oh iya, Nah, ini Pak. perlu banget Bang kita Yusman. tahu ini proses pembuatannya bagaimana ini Bang Yusman. Ini terdiri atas apa aja nih bahannya gitu. Ya, relief ini proses sebelum kita membuat relief, kita tuh harus rapat sejarah dulu. Oh, iya. Justru rapatnya yang sebetulnya yang lama, dan pembuatan reliefnya itu bahkan bisa 2 bulan, dan 1,5 bulan. Tapi rapatnya kadang-kadang 3 bulan, karena Oh, itu gimana 3 bulan pun sendiri ya. ya, karena sejarah itu harus benar dulu. Nah, baru kita buat. Nah, inilah yang kadang-kadang ada di tempat lain, buat dulu nanti udah terjadi kesalahan nanti itu susah untuk memperbaikinya. Tapi kalau sejarahnya sudah benar, nah kita mewujudkan ini itu lebih gampang. Relief ini terbuat dari fiberglass dan aslinya adalah perunggu di Pacitan. Nah, ini simpanan, saya simpan karena ini sejarah, kita simpan selama 12 tahun. Ini relief TNI Hijrah.
tahan sampai lebih dari 12 tahun. Saya simpan 12 tahun. Oh, Ini gitu. tahan berpuluh tahun, Tahan 20 tahun. 20 tahun. Dan juga itu ada perawatan. Nah, ini di sini relief kita gimana Empat ya, ini. Yogyakarta dibombardir oleh Belanda. Ini Maguwo. Ini Oh iya, ini stasiun Maguwo kita ya. yang dihancur leburkan. Masyarakat kita habis bahkan sampai ke Tugu. Nah, di sini relief serangan Oke. terhadap ibu kota RI karena Jogja menjadi ibu kota dari tahun 46. Jadi yang diserang adalah ibu kota kita. Dan di sini juga ini juga relief yang semuanya bersejarah dan sangat luar biasa sejarahnya. Jadi kita tahu bahwa Ya. zaman dulu ini Jogja memang ibu kota RI Ibu ya. kota RI. Betul. Nah, di sini Yang kelima ini keputusan untuk bergerilya. Iya. Ini sebetulnya dari cerita dari sejarah aslinya Bung Karno memanggil Pak Dirman untuk berunding sama Belanda. Tapi Bung Karno salah satu jenderal kita yang tidak mau berunding dengan Belanda karena sudah ketahuan dari dahulu dari pahlawan kita di Diponegoro, di Imam Bonjol, bahkan si Singamangaraja yang terakhir juga Cut Nyadin habis dikhianati. Ini juga sangat bersejarah. Pak Dirman datang jam 7 pagi dan jam 11 beliau kembali bergerilya. Dan sesudah itu jam 2 Bung Karno ditangkap oleh Belanda. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Biar semua anak cucu kita Catatan tahu sejarah. catatan sejarah. Ada negara kita. Nah, ini juga pengorbanan Bu Dirman. Jadi Ada perjalanan cerita tentang pengorbanan ada. Bu Dirman juga ya. Ya. Ini foto tidak ada. Oh, ya. Jadi ketika Pak Dirman sudah berjalan keluar dari dalam dari keraton, udah mau sampai ke Parangtritis. Dulu perjalanan Pak Dirman itu arah ke Parangtritis dulu, naik ke Wonosari, ke Panggang, langsung ke Wonosari sampai ke Pacitan. Jadi ternyata tidak ada punya dana sama sekali. Nah, diutuslah Hanum Paeni untuk meminta dana sama Kopral Ateng. Jadi yang mengasih dana itu istrinya beliau Pak Dirman dan mertuanya. Jadi harta benda untuk peperangan. Itu tulusnya pahlawan-pahlawan Luar biasa kita pada saat dedikasinya itu. Pun Utara ya. Ya. Sedangkan ini juga tidak ada fotonya. Ini relief ketujuh ya. Ya, relief ke-7. Nggak ada fotonya juga. Tidak ya? ada fotonya. Tapi ini semuanya itu dari hasil rapat dan pelaku sejarah. Dan juga penelitiannya Uda Yusman Penelitian. juga ya. Ya, kita juga ikut meneliti langsung ke tempat dan kita rapatkan dengan pelaku sejarah yang hadir ini sudah almarhum sudah 3. Iya. Dari Pusjarah sudah doktor, dari UII Profesor Dr. Zuhdi, dari TNI Letnan Jenderal Sukoco hadir di sini. Itu termasuk Firman Adam. Kita rapat di semua di situ. Inilah yang Dari satu. Selayar ke Semano. Nah, Ya. Dokter berarti daerah Gunung Kidul ya. Daerah Kidul ada, di dalam Parangtritis juga ada. Oh gitu. Tapi ini Oke. kenapa tidak kuda yang menarik? Nah, karena Yang kalau- menarik ini pasukan-pasukan ya. bukan itu orang-orang terdekat Pak Dirman. Jadi gitu. pembantu-bantu beliau. Di antaranya itu Dr. Suwondo. Di sini beliau punya dokter. Dan ada juga itu Jadi karena dalam keadaan sakit ya waktu Ya. itu ya. Jenderal Sudirman ya. ya. Ini kami ambil fotonya ini sekitar 2 kilo di pantai Parangtritis. Jadi kita gabung dengan Ledeker di belakang. Dan terus yang nah ini juga tidak ada fotonya. Yang relief ke-8 ini ya, Ya. tentang serangan umum ya. Serangan hukum 1 Maret Ini ini nggak ada fotonya ya. tidak ada fotonya juga. Jadi ini adalah hasil dari pelaku sejarah. Iya. Dan kita lihat rel ini tidak berubah walaupun diserang dari dulu sampai sekarang. Nah, disinilah jadi prajurit-prajurit kita juga ada dapur umum di sini. Itu terjadi tanggal 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta. Dan ini juga peristiwa yang sangat luar biasa di mana di sini inilah presiden kita yang kedua di sejarah. Jadi instingnya seorang pemimpin itu yang sangat luar biasa, Mbak Lisa. Iya. Jadi instingnya, walaupun sebetulnya dalam ceritanya surat itu tidak sampai ke Safruddin Praviran Negara ketika Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditangkap. Tapi karena insting kepemimpinan beliau mengangkat dirinya sebagai presiden. Jadi ibu kotanya di Bukit Tinggi. Nah, di sini kita Ini gambarkan, jam gajah ini. ya kita gambarkan karena orang sini nanti tidak mengerti, yang taunya cuma Padang rendang. Nah, nanti Nah, betul. ciri Iya. khasnya Padang itu adalah jam gadang yang zaman Belanda itu. Ini rapat rentil juga Rombroyen juga kita masukkan.
Dan yang dirilis Luar ya, biasa. yang dirilis kita yang 10 ini di sini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan menjuru Belanda mundur dari Yogyakarta. Jadi ini penarikan tentara Belanda. Penarikan tentara Belanda ya. Pada 24 Januari 1948 Konferensi Asia PBB mengirimkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB antara lain menuntut dipulihkannya pemerintah Republik ke Yogyakarta, dibentuknya pemerintah ad interim, ditariknya tentara Belanda dari seluruh Indonesia dan diserahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat pada 1 Januari 1950. Selanjutnya atas usul Amerika Serikat, Tiongkok, Kuba, dan Norwegia pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengharuskan kedua belah pihak menghentikan permusuhan, dipulihkan pemerintah pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ini peristiwanya. Jelas banget ya. Ya. Nah, ini juga tidak ada fotonya ini. Ini juga tidak ada fotonya. Jadi Pak Dirman di sini kembali ke Yogyakarta. Nah, di sini diceritakan di dalam kita rapat ada Profesor Zuhdi, ada dokter dari sejarah. Kita tim sejarah ada 8 orang waktu itu, jadi termasuk Kapus. Juga di sini Letnan Jenderal Sukoco. Inilah keadaan Prambanan ketika TB Simatupang menunggu Pak Dirman dari Wonosari. Kalau tentara setiap simpang pasti ditunggu. Nah ini. Jadi upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan melalui perjanjian Rombrien yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. Dengan demikian perang dinyatakan selesai. Pada awalnya Panglima Besar Sudirman tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Bung Karno, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Letkol Soeharto membujuk Panglima Besar agar kembali ke Yogyakarta. Surat Kolonel Gatot Subroto menyentuh hati Panglima Besar Sudirman. Jadi sehingga beliau bersedia kembali ke Yogyakarta bersama pasukannya. Rakyat terharu dan sedih menyambut Panglima Besar Sudirman beserta pasukannya di alun-alun Lor Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Sudirman bersedia kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Panglima Besar Sudirman dijemput di daerah Prambanan. Di sepanjang jalan berjejal-jejal menyambut dan ingin melihat wajah Panglima Besar Sudirman. Ini peristiwanya. Wah, Jadi, lengkap banget ya. Ya, jalan kita Benar-benar tidak ada lengkap aspal. ini Mas Koco. Mas Koco mau tanya apa nih Mas Koco? Ya, ini Relief ke-12. Ini yang ke-11 lah. ke-11. Ada rencana nggak membuat yang ke-12 ini? Nanti Ada kita pasti ya? ada rencana. Kalau kami sebagai seniman saya pribadi, rencana kami banyak. Iya. Bukan hanya sekedar patung, bukan hanya sekedar relief, tapi bagaimana monumentalnya Yogyakarta, museum keistimewaan Yogyakarta. Iya, betul. Harus kita usulan, mudah-mudahan Amin. diizinkan Ngarso Dalam. Kita minta persetujuan Ngarso Dalam dengan Karena walaupun- penting sekali itu. penting udah. sekali. Terima Wah, kasih luar udah. biasa. Terima kasih. Udah Yusman, terima kasih. Ya, terima kasih. Lengkap sudah apa Ya. yang disampaikan tentang karyanya Lebih dari lengkap ini. Mbak Livi. Tadi Iya, Mas kita Koco. lihat Pak Toto tadi udah ada di situ, Ketua Sanggar Bambu. Datang ya. Mohon izin Udah Yusman, kita wawancarai Pak Toto. Terima kasih.